Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Parmila dengan NIM 220606191. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Penggunaan Model Picture and Picture untuk meningkatkan pemahaman konsep PKN pada materi keberagaman karakteristik individu siswa SD kelas 3. Ya. Adapun daftar isi yang akan saya jelaskan, yang pertama yaitu mengenai pendahuluan, yang kedua mengenai rumusan masalah, yang ketiga mengenai tujuan penelitian, yang keempat mengenai landasan teori, yang kelima mengenai metodologi penelitian, yang keenam mengenai prosedur penelitian, yang ketujuh mengenai pengolahan data, yang kedelapan mengenai hasil penelitian, dan yang kesembilan yaitu kesimpulan dan saran. Dimulai dari pendahuluan. Kebutuhan manusia itu semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Kecepatan globalisasi dari waktu ke waktu juga menjadi lebih baik. Fenomena ini menyebabkan persaingan di semua aspek kehidupan, salah satunya bidang pendidikan. Sistem pendidikan harus disesuaikan dengan keadaan dan kondisi saat ini. Sumber daya diperlukan untuk menghadapi persaingan di era globalisasi adalah individu yang berkualitas tinggi dan memiliki daya saing yang tinggi. Dalam pembelajaran PKN, siswa dididik untuk menjadi warga negara yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah sosial, membuat keputusan, dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan masyarakat. Dalam pembelajaran PKN, guru masih menggunakan pembelajaran ceramah dan menulis, membuat pembelajaran menjadi monoton dan membosankan bagi siswa, membuat mereka pasif dan membuat mereka tidak memahami konsep PKN. Terlihat dari hasil belajar yang masih di bawah KKN. Salah satu faktor penyebabnya adalah masih kurang efektifnya model pembelajaran yang digunakan oleh guru pada saat menyampaikan materi. Berdasarkan hal di atas, maka diperlukan sebuah model pembelajaran yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Model yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut adalah model picture and picture. Ya, adapun rumusan masalah dari skripsi yang saya buat, yang pertama yaitu bagaimana peningkatan kemampuan pemahaman konsep PKN siswa menggunakan model pembelajaran picture and picture pada materi keberagaman karakteristik individu kelas 3 SD. Rumusan masalah yang kedua yaitu ingin mengetahui bagaimana respon guru dan siswa dalam menggunakan model picture and picture untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep PKN siswa pada materi keberagaman karakteristik individu kelas 3 SD. Dan rumusan masalah yang ketiga yaitu ingin mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh guru dan siswa menggunakan model picture and picture untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep PKN siswa pada materi karakteristik individu kelas 3 SD. Adapun tujuan dari penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui dan menelaah peningkatan kemampuan pemahaman konsep PKN siswa menggunakan model pembelajaran picture and picture pada materi keberagaman karakteristik individu kelas 3 SD. Yang kedua yaitu respon guru dan siswa menggunakan model picture and picture untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep PKN siswa pada materi keberagaman karakteristik individu kelas 3 SD. Yang ketiga yaitu kendala apa saja yang dihadapi oleh guru dan siswa menggunakan model picture and picture untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep PKN siswa pada materi keberagaman karakteristik individu kelas 3 SD.
Adapun landasan teori yang pertama yaitu model picture and picture. Model picture and picture adalah salah satu model pembelajaran aktif yang menggunakan gambar dan dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan yang sistematis seperti menyusun gambar secara berurutan, menunjukkan gambar, memberikan keterangan gambar, dan menjelaskan gambar. Landasan teori yang kedua yaitu kemampuan pemahaman konsep. Kemampuan pemahaman konsep dalam penelitian ini merupakan kemampuan untuk memahami suatu konsep atau makna menggunakan bahasa sendiri yang mudah dimengerti. Indikator dari kemampuan pemahaman konsep adalah siswa dapat memahami konsep materi, siswa mampu menganalisis materi, siswa mampu memberikan contoh dari konsep, dan siswa mampu memeriksa kembali sebuah konsep. Landasan teori yang ketiga yaitu tentang keberagaman karakteristik individu. Adapun yang dimaksud dengan keberagaman karakteristik individu adalah keadaan di mana setiap individu mempunyai keberagaman yang berbeda-beda yang melekat pada diri seseorang, di antaranya berkaitan dengan keragaman fisik, sifat, hobi, atau kegemaran, hingga profesi atau jenis pekerjaan. Keragaman karakteristik individu ini juga dapat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu keberagaman suku bangsa, bahasa dan dialek, gender, agama, serta seni dan budaya. Adapun metodologi penelitian yang dipakai dalam penelitian kali ini yaitu menggunakan mixed method. Maksudnya di sini mixed method yaitu menggunakan metode campuran dengan desain explanatory sekuensial. Metode kuantitatif menggunakan desain eksperimen dengan one group, pretest, post-test, dan kualitatif sebagai tindak lanjut dari hasil kuantitatif. Adapun subjek dari penelitian kali ini yaitu siswa kelas 3 SD yang berlokasi di SDN Sukamaju 1 Kota Cimahi dengan jumlah 34 orang siswa. Instrumen yang digunakan yaitu berupa non-tes, yaitu misalnya dengan wawancara dan angket, sedangkan dengan tes melalui pretest dan post-test. Adapun prosedur dari penelitian kali ini yaitu yang pertama masalah atau potensi ataupun rumusan masalah, lalu landasan teori dan hipotesis. Setelah itu pengumpulan data dan analisis data kuantitatif, dilanjutkan dengan hasil pengujian hipotesis, lalu penentuan sumber data penelitian, dilanjutkan dengan pengumpulan dan analisis data kualitatif, lalu dilanjutkan dengan analisis data kuantitatif dan kualitatif, lalu dilanjutkan dengan kesimpulan dan saran. Adapun prosedur pengolahan data pada penelitian kali ini yaitu yang pertama data kuantitatif. Pengolahan dan analisis data kuantitatif pada penelitian ini berbantuan aplikasi SPSS dengan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, lalu uji perbedaan rata-rata atau uji T-Wilcoxon, dan menentukan engine score. Sedangkan dengan data kualitatif yaitu terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama pengumpulan data, yang kedua reduksi data, yang ketiga penyajian data, dan yang keempat penarikan kesimpulan. Adapun hasil dan pembahasan dari penelitian yang sudah saya lakukan yaitu yang pertama peningkatan kemampuan pemahaman konsep PKN siswa menggunakan model picture and picture pada materi keberagaman karakteristik individu kelas 3 sekolah dasar. Pada output terlihat rata pretest sebesar 52,9 dan rata post-test 84,4. Karena nilai post-test lebih dari nilai pretest, maka dapat diartikan bahwa secara deskriptif
terdapat perbedaan rata hasil pretest dan posttest. Dalam pengambilan keputusan uji Wilcoxon pada data pretest dan posttest, bahwa jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka hipotesis diterima. Namun, jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka hipotesis ditolak. Dapat disimpulkan bahwa hasil dari uji Wilcoxon menghasilkan signifikansi sebesar 0,000 yang artinya hipotesis diterima. Nah, yang kedua yaitu hasilnya respon guru dan siswa dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep menggunakan model pembelajaran picture and picture. Yang pertama, respon guru dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep PKN menunjukkan interpretasi yang sangat baik. Hal tersebut didasari oleh perolehan skor angket, yaitu 36 dari total keseluruhan 40. Adapun respon siswa dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep PKN menunjukkan interpretasi yang sangat baik. Hal tersebut didasari oleh perolehan rata-rata skor angket, yaitu 8,6 dari total keseluruhan 10. Adapun angket respon siswa dan guru berada pada kategori sangat baik sehingga dapat dikatakan pembelajaran PKN materi keberagaman karakteristik individu menggunakan model pembelajaran picture and picture ini sangat efektif untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep PKN siswa kelas 3 sekolah dasar. Hasil yang ketiga yaitu kendala guru dan siswa dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep PKN menggunakan model picture and picture. Yang pertama, kesulitan yang dihadapi guru dalam model picture and picture untuk meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan siswa berdasarkan sintak model pembelajaran picture and picture, yaitu yang pertama, siswa kurang terlibat dalam pembelajaran. Yang kedua, kendala saat menyiapkan gambar yang relevan dan representatif. Yang ketiga, membutuhkan waktu yang cukup banyak untuk penjajakan dan persiapan. Yang keempat, kurangnya keterlibatan dan motivasi siswa. Yang kelima, kesulitan dalam merangkum informasi visual. Kesulitan siswa selama mengikuti pembelajaran menggunakan model picture and picture pada materi keberagaman karakteristik individu. Yang pertama yaitu merasa kesulitan dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru, khususnya materi keberagaman karakteristik individu. Yang kedua yaitu kurangnya minat siswa pada pembelajaran PKN, sehingga siswa menganggap bahwa pembelajaran PKN itu sangat membosankan. Nah, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang pertama bahwa penggunaan model picture and picture dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep PKN siswa pada pembelajaran PKN materi keberagaman karakteristik individu. Hal tersebut didasarkan pada hasil Engine yang menunjukkan skor 0,67 dan berada pada kategori sedang. Yang kedua, respon guru dan siswa dalam penggunaan model picture and picture untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep PKN pada pembelajaran PKN materi keberagaman karakteristik individu menunjukkan interpretasi yang sangat baik. Oleh karena itu, penggunaan model picture and picture efektif untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep PKN siswa. Kesimpulan yang ketiga yaitu kesulitan guru dalam penggunaan model picture and picture untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep PKN pada pembelajaran PKN materi keberagaman karakteristik individu ini berkaitan dengan sintak picture and picture, diantaranya siswa kurang terlibat dalam pembelajaran, kesulitan dalam menyiapkan gambar yang relevan dan representatif, membutuhkan waktu yang cukup banyak, kurangnya motivasi siswa dan kesulitan menanamkan kepada siswa untuk merangkum informasi visual. Adapun upaya yang dilakukan oleh guru untuk mengatasi kesulitan tersebut yaitu melakukan ice breaking, memberikan motivasi, dan menciptakan iklim pembelajaran yang menyenangkan.
Adapun kesulitan yang dialami siswa diantaranya kesulitan dalam memahami materi, kesulitan mengurutkan gambar, dan kesulitan dalam menyimpulkan. Adapun solusi yang dilakukan siswa yaitu dengan bertanya kepada guru ataupun teman. Saran dari penelitian ini yaitu yang pertama, bagi guru, model picture and picture dapat digunakan oleh guru sebagai alternatif untuk mengukur kemampuan pemahaman konsep PKN, karena pada hal ini menunjukkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa adanya peningkatan kemampuan pemahaman konsep PKN. Yang kedua, bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengadakan penelitian yang sama dengan judul penelitian ini, diharapkan dapat mengembangkan instrumen penelitian yang lebih baik lagi. Selain itu, dalam proses pembelajaran berlangsung menggunakan model picture and picture. Peneliti harus memotivasi semangat siswa agar terjalin komunikasi yang baik antara peneliti dan siswa. Saran yang ketiga bagi sekolah, diharapkan penggunaan model picture and picture sebagai strategi atau model pembelajaran di sekolah dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep PKN siswa. Adapun dokumentasi yang waktu itu saya pergunakan yaitu yang pertama dokumentasi sebelum atau pada saat pretest, yang kedua yaitu presentasi pada saat menggunakan media, begitu juga pada saat pertemuan ketiga dan keempat yaitu menggunakan media melalui PowerPoint. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.